Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu-ibu, jamaah salat ba'da duhur Masjid Asy-Syifa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata mungkin yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini selain puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah menganugerahkan banyaknya nikmat kepada kita. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga esok di akhir zaman. Bapak, Ibu, rahimakumullah, hari ini saya membawakan topik kembali masalah kesehatan dengan judul keseimbangan tubuh. Itu dalam bahasa kedokteran disebut sebagai homeostasis, adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri. Mungkin banyak yang di sini yang bekerja di bidang kesehatan, dan kebetulan saya juga seorang dokter. Sebagai seorang tenaga kesehatan atau seorang dokter atau sebagai apapun juga kita itu rasanya kalau melihat kondisi kesehatan manusia itu makin lama kita makin menyadari bahwa nikmat Allah, bahwa ciptaan Allah itu maha besar. Tidak usah jauh-jauh kita mencari contoh, kita bisa mencontoh dari tubuh kita sendiri. Seringkali kita itu hanya menyadari dan mementingkan organ-organ besar di dalam tubuh kita. Kita hanya berpikir bagaimana jantung kita tetap sehat, bagaimana otak kita tetap bisa bekerja dengan maksimal, bagaimana paru-paru kita bisa menghirup udara yang gratis ini dengan baik dan benar. Namun di balik itu sebetulnya ada suatu konsep kesehatan yang sangat jarang kita perhatikan. Padahal ini adalah kunci utama kesehatan dan kelangsungan hidup kita. Apa itu? Homeostasis, keseimbangan tubuh. Jadi saya sedikit akan menjelaskan apa itu homeostasis. Homeostasis itu secara sederhana adalah kemampuan tubuh kita. Jadi kemampuan tubuh kita untuk mempertahankan kondisi internalnya yang stabil dan seimbang meskipun lingkungan di luar itu selalu berubah-ubah. Gitu ya. Jadi sebagai gambarannya mungkin saya beri ilustrasi, bayangkanlah sebuah orkestra. Jadi mulai dari piano, mulai dari organnya, mulai dari drumnya, itu semuanya harus berpadu menghasilkan suara yang harmonis. Jika satu saja instrumen tersebut sumbang, maka akan rusak musik itu ya secara keseluruhan. Begitu juga dengan tubuh kita. Ada triliunan sel, ada miliaran proses kimia, ada ribuan reaksi biologis yang terjadi setiap detik, setiap saat, yang mungkin kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Semuanya itu berjalan secara harmonis yang luar biasa, yang menjaga agar tubuh kita tetap sehat, yang menjaga agar suhu tubuh kita tetap sekitar 36,8 derajat sampai 30 derajat Celcius, yang menjaga agar gula darah kita tetap tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, yang menjaga bagaimana tekanan darah kita tetap stabil,
yang menjaga kadar garam dan air yang di dalam tubuh kita selalu seimbang. Begitu juga dan seterusnya, seterusnya. Itu semua harus di dalam keseimbangan. Ini adalah salah satu contoh kerja, itulah yang disebut dengan homeostasis. Homeostasis ini juga merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah. Saudara-saudaraku seiman, mari kita renungkan sejenak. Kalau kita haus, maka tubuh mengirimkan sinyal agar kita minum. Karena kadar air dalam tubuh kita mulai berkurang. Setelah minum, sistem akan bekerja mengembalikan keseimbangan cairan. Satu. Kemudian contoh lainnya, saat kita kepanasan, tubuh akan mengeluarkan keringat untuk mendinginkan diri. Begitu suhu kembali normal, produksi keringat akan turun, akan berkurang. Ketika kita makan, kadar gula darah akan naik, otomatis pankreas akan mengeluarkan insulin untuk membawa gula ke dalam sel dan menjaga agar gula di dalam darah kita tetap dalam batas normal. Ini semua adalah suatu mekanisme yang otomatis terjadi tanpa kita sadari, tanpa kita perintah. Siapa yang mengatur itu? Yang mengatur itu tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Khaliq, yang Maha Pencipta. Kalau kita membaca salah satu surat Al-Quran di dalam surat Al-Mulk ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina khalaqa sab'a samawati tibaqa. Allah berfirman di dalam Al-Quran itu yang menyatakan bahwa Allah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Sekali lagi, Allah menciptakan 7 langit dan bumi dan seisinya berlapis-lapis. Mudah? Susah sekali. Di dalamnya ada kita, di dalamnya ada alam semesta, di dalamnya ada bumi, dan bumi itu mungkin hanya tidak lebih dari seperti debu di dalam lautan pasir yang terhampar luas, atau bahkan lebih kecil dari debu itu sendiri. Itulah bumi. Sedangkan Allah menyatakan bahwa Allah menciptakan 7 lapis langit yang 7 langit yang berlapis-lapis. Kemudian Allah sambung dengan ma taro fi khalqir rahmani min tafawud. Tidak akan kamu lihat ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih itu yang tafawud, yang tidak seimbang. Jadi seluruh dunia dan seisinya ini, seluruh jagat raya ini, yang sekarang ini kalau di dalam ilmu pengetahuan, langit pertama saja yang kita tempati ini, itu kalau kita lihat di YouTube, di penelitian-penelitian ilmiah, luasnya jagat raya ini tidak terhingga. Bahkan ada yang menyebutkan ribuan kilometer cahaya. Ribuan kilometer cahaya. Jadi umur kita tidak akan pernah sampai, dihidupkan 100.000 kali pun tidak akan sampai mencapai ujung. Itu baru langit pertama. Makanya disebutkan, lihatlah semuanya itu seimbang. Apakah sampai di situ? Tidak. Allah menegaskan lagi, farji'ul basara, lihatlah sekali lagi, lihatlah berkali-kali, lihatlah sekali lagi, bal taro min futur, maka lihatlah sekali lagi, apakah ada ciptaan Allah itu yang cacat, apakah ada ciptaan Allah itu yang tidak seimbang. Jadi perkataan atau surat firman Allah di dalam surat Al-Quran Al-Mulk yang ketiga ini turun kira-kira 1400 tahun yang lalu lebih ya, sudah menyatakan adanya keseimbangan jagat raya. Jagat raya itu termasuk manusia. Sedangkan kalau kita baca di textbook, kapan sih istilah keseimbangan tubuh, istilah homeostasis itu muncul? Ternyata Bapak-bapak, istilah
lingkungan internal yang seimbang ini diciptakan oleh fisiologi Prancis yang bernama Claude Bernard baru pada tahun 1850. Baru saja sekitar awal abad 19. Tapi itu pun belum memakai kata homeostasis, belum memakai kata keseimbangan. Dia hanya memakai bahasa milieu interior, lingkungan internal. Kapan homeostasis itu muncul di dunia kedokteran? Ternyata 1926 sebagai orang Belanda dengan nama Kanon. 1926. Sedangkan Al-Quran sudah menyatakan 1400 tahun yang lalu. Sehingga ayat ini menegaskan bahwa segala ciptaannya tidak ada yang tidak seimbang. Dan homeostasis dalam tubuh kita adalah salah satu bukti nyata dari kesempurnaan ciptaan Allah. Ingatlah surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sekarang kita mengambil contoh, kalau badan sudah tidak seimbang, tanda-tanda penyakit sudah mulai muncul. Kalau badan sudah tidak seimbang dalam mengatur gula darah, kalau tadi kan makan gula darah tinggi, pankreas insulin muncul dan memasukkan gula dalam sel. Kalau sudah tidak seimbang, ya sakit, namanya diabetes. Kalau sudah tidak bisa mengatur darah lagi, ya hipertensi, tekanan darah. Kalau sudah tidak bisa mengatur dia dehidrasi. Jadi begitu ketidakseimbangan di dalam tubuh manusia, yakinlah itu sudah merupakan suatu penyakit. Apakah langsung? Tidak. Bertahap. Manusia itu diciptakan sempurna seperti Atin Atin 4 ya, Atin yang keempat, berlahan-lahan. Kalau kita tidak segera berobat, kalau kita tidak segera memperbaiki, maka akan rusak permanen. Dan kalau kita lihat supaya tetap seimbang, Islam juga melarang merusak keseimbangan tubuh. Apa misalnya yang merusak keseimbangan tubuh itu? Yang merusak gangguan-gangguan yang sudah diciptakan Allah supaya seimbang. Makan berlebihan. Di dalam Quran surat Al-A'raf 31, makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kemudian apalagi supaya badan kita tetap seimbang? Menghindari zat yang haram, alkohol, narkoba, karena itu akan merusak sistem saraf dan metabolisme. Di dalam Quran surat Al-Maidah 90, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jadi merusak badan sendiri, badan kita sendiri tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan stres dan emosi. Kemudian yang sebagai penutup pada kesempatan ini, kita memang harus mensyukuri hemostasis itu. Bagaimana cara mensyukuri? Sederhana. Pertama, tadi yang saya sebutkan, menjaga kesehatan. Jangan merokok, jangan begadang, jangan makan makanan yang mengandung pengawet borak, jangan makan makanan yang mengandung zat warna, tekstil. Menjaga kesehatan. Kemudian yang kedua, ya kita memang selalu bertafakur dan berpikir. Luangkan waktu untuk merenungkan keajaiban tubuh kita. Semakin kita memahami betapa rumit dan sempurnanya tubuh bekerja itu, makin rasa takjub dan makin rasa tinggi rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian rasa syukur yang ketiga bagaimana? Memanfaatkan tubuh ini untuk kebaikan. Gunakanlah kesehatan ini untuk beribadah, menuntut ilmu, beramal soleh, menebarkan manfaat bagi sesama. Jangan sia-siakan nikmat sehat ini untuk hal-hal yang tercela. Dan bagaimana kalau sakit?
Kalau sakit kita harus sabar dan ikhlas. Ketika homeostasis terganggu dan kita sakit, itu adalah salah satu ujian dari Allah. Bersabar, berobat, dan bertawakal adalah bagian dari syukur itu. Sakit juga bisa menjadi penggugur dosa dan pengingat akan kerapuhan kita sebagai manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa bersyukur, selalu kita diberikan kesehatan dan kekuatan serta taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Karena Allah juga berfirman, jika kamu bersyukur, pasti aku tambah nikmatmu untukmu. La in sakartum la azidannakum. Demikian bisa sampaikan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.